Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di mata kuliah Sejarah Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang perjalanan dakwah di masa Rasulullah SAW. Dakwah di masa Nabi terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase Mekah, di mana berlangsung selama 13 tahun, dan yang kedua adalah fase Madinah yang berlangsung sepanjang 10 tahun. Periode dakwah masa Nabi yang berlangsung sepanjang 23 tahun, kita menyebutnya sebagai arsitektur peradaban, yakni pembentukan akidah di padang pasir Mekah hingga pembangunan tatanan negara berdaulat di oase Madinah. Kita bisa menggambarkan periode dakwah masa Nabi ini sebagai rancang bangun peradaban yang dibagi menjadi dua fase fundamental. Yang pertama adalah fase Mekah yang berlangsung selama 13 tahun, dan yang kedua adalah fase Madinah yang berlangsung selama 10 tahun. Di mana di fase Mekah, Nabi membentuk akidah umat Islam, membentuk akidah umat, mengenalkan umat dengan kebesaran-kebesaran Allah, mengajarkan umat dengan kekuatan hati, kekuatan mental, kekuatan sebagai orang yang beriman. Kemudian di fase Madinah, Nabi melakukan pembangunan sistem sosial dan negara, di mana di fase Madinah difokuskan pada terbentuknya tatanan masyarakat plural, hukum publik, dan diplomasi internasional. Kita kembali ke fase Mekah. Di fase Mekah, dibangun akar ketauhidan melalui dua lapis strategi. Bila kita gambarkan sebagai sebuah terowongan atau sebuah funnel, yang pertama adalah ada kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Thalib, Zaid bin Harithah, dan Utsman bin Affan. Ya, di Mekah ini dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siri selama 3 tahun pertama. Kemudian setelah itu dilakukan dakwah secara terang-terangan yang tentu saja membuka perlawanan dengan elit kafir Quraisy, elit Quraisy yang merasa terganggu secara sosial, ya. Karena kehadiran Nabi tentu saja di tengah kota Mekah tentu menggeser posisi mereka, karena kehadiran Nabi dengan dakwah Islamnya ini menarik simpati daripada orang-orang mustad'afin, orang-orang yang merasa terpinggirkan secara sosial di tengah hegemoni kota Mekah yang dikuasai oligarki Quraisy. Perjalanan Nabi di Mekah tidak mulus tentu saja. Di antaranya diwarnai dengan tahun kedukaan, di mana Nabi ditinggal oleh orang-orang terkasihnya sekaligus benteng terkuat perjalanan dakwahnya. Yang pertama, Nabi ditinggal oleh pamannya yang selama ini menjadi penyokong eksternal dakwahnya. Bila kita gambarkan sosok Abu Thalib, paman Nabi yang mengajari Nabi, menempa mental Nabi sejak Nabi remaja, kita melihat Abu Thalib sebagai kekuatan geopolitik Nabi, di mana perlindungan dari Abu Thalib ini merupakan benteng moral sekaligus benteng politik yang luar biasa. Oleh karenanya perjalanan dakwah Nabi relatif aman tatkala Abu Thalib masih hidup. Kita bisa menyebut Abu Thalib ini sebagai perisai luar bagi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sementara Khadijah radhiyallahu anha yang memiliki peran yang sangat penting, sangat besar, dan sangat luar biasa bagi perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Rasulullah. Pada akhirnya Allah mengajarkan Nabi bahwa tidak ada kekuatan melainkan hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi harus menerima bahwa beliau pada akhirnya harus ditinggalkan oleh penyokong dana perjuangan yang luar biasa, sekaligus pelindung emosional beliau. Untuk mengurus fase Mekah dan fase Madinah, bila di fase Mekah maka kondisi umat itu tertindas minoritas tanpa perlindungan hukum. Maka di fase Madinah umat Islam lebih berdaulat dan memimpin masyarakat yang plural, karena di Madinah hidup berdampingan tidak hanya umat Islam tapi juga umat agama lain, ya. Kemudian fokus utama di Mekah adalah penanaman akidah dan tauhid, sementara di fase Madinah fokus utamanya adalah tasyri', yaitu penetapan hukum atau pembentukan sistem syariat dan negara.
Kemudian sifat dakwah di fase Mekah itu berlangsung secara klandestin dan bertahan, ya lebih defensif ya. Kemudian ketika di fase Madinah, sifat dakwahnya lebih konstitusional, lebih melembaga, lebih resmi, diplomatik dan institusional. Di mana di fase Madinah juga Nabi berkirim surat atau berkorespondensi dengan pemimpin negara-negara lain, termasuk Persia, Romawi dan Mesir. Ini membuktikan bahwa keberadaan Madinah adalah sebuah negara yang berdaulat penuh. Kemudian bila kita membincang karakteristik ayat-ayat yang turun pada fase Mekah itu lebih banyak berbicara tentang teologi, janji surga dan neraka, tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah, tentang hal-hal yang menguatkan atau mengenalkan manusia kepada kebesaran Tuhan. Sedangkan di fase Madinah yang disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah itu banyak berbicara tentang hukum publik, ekonomi, dan hukum pidana. Antara Mekah dan Madinah bisa kita gambarkan bahwa Mekah ini ibarat pondasi, di mana di Mekah ini tauhid dan akidah umat digembleng dengan sangat kuat. Ya, ketika kuat mereka kemudian membangun negeri yang konstitusional dan berdaulat penuh yang bernama Madinah. Di mana di Madinah ini adalah terbangun pilar konstitusional dan politis. Kemudian juga ada pilar syariat dan hukum publik. Kemudian juga ada pilar sosial yang inklusif dan pilar defensif yang militeristik. Karena Madinah itu tentu memiliki pasukan tempur yang dimana Nabi bahkan diantaranya memimpin beberapa kali atau sering sekali memimpin pertempuran secara langsung. Kemudian juga ada pilar edukatif yang berbasis di masjid. Di antaranya kita mengenal nama Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffah itu ada nama yang sangat akrab, yakni Abu Hurairah, yang kita kenal sebagai salah satu periwayat hadis dalam jumlah yang sangat banyak. Di Madinah, corak dakwah mengalami transformasi total. Islam tidak lagi sekadar gerakan keagamaan, melainkan sebuah peradaban berdaulat, di mana Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala agama sekaligus kepala negara. Dakwah Nabi di fase Madinah itu menegakkan hukum publik dan membangun diplomasi global. Di dalamnya ada pilar konstitusional dan politis. Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah, yaitu perjanjian tertulis pertama di dunia yang mengatur hak dan kewajiban lintas suku dan agama. Diplomasi global diantaranya adalah mengirim surat dakwah yang formal kepada Heraklius di Romawi, Kisra di Persia, dan Najasyi di Abisinia. Ada pilar syariat dan hukum publik. Di dalamnya ada dalam segi ekonomi, dakwah Rasulullah di Madinah tentu berlembaga dalam bentuk diantaranya pelarangan riba, perintah zakat mal, dan penataan pasar yang adil. Kemudian dalam segi keluarga ada aturan pernikahan, perceraian, warisan, dan hak perempuan. Dan ini luar biasa, Islam lahir di mana tatkala martabat perempuan begitu direndahkan, dan Islam hadir untuk menyapa mereka, untuk melindungi hak-hak perempuan. Dan ini terjadi di fase Madinah, yang dimana fase Madinah ini adalah pondasi daripada aturan-aturan hak asasi manusia yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian dalam hal pidana, di Madinah ini ada sanksi hukum atau hudud untuk keamanan sosial. Fase Madinah, Nabi memperkuat ikatan umat Islam dengan cara peleburan sosial, yakni menggantikan fanatisme suku dengan ikatan akidah. Di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj, penduduk asli Madinah yang sejarahnya berkonflik ya secara berkepanjangan. Dan ini dua suku ini dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula kaum muhajirin, yaitu kaum pendatang yang dibawa oleh Nabi dari Mekah ke Madinah, ini dipersaudarakan dengan saudara-saudara mereka di kalangan Ansor, yakni penduduk asli Madinah. Ya, sehingga mengenal ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Ya, dan ini adalah fase yang sangat penting bagaimana Nabi mempersatukan umat dari kalangan suku-suku yang berbeda, karena kita tahu Islam turun di negeri Arab, di mana bangsa Arab adalah bangsa yang sangat kuat memegang fanatisme kesukuan. Akan tetapi di era Nabi, fanatisme kesukuan ini melebur menjadi satu ikatan iman. Di Madinah, Nabi menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.
Kita tahu sebelum membangun Masjid Nabawi, Nabi mula-mula membangun Masjid Kuba. Ini sekaligus menjadi simbol bahwa masjid harus menjadi pusat peradaban umat. Di masa Nabi, masjid menjadi ruang parlemen, yaitu tempat musyawarah politik dan pengambilan keputusan negara. Selain itu, masjid juga pusat komunitas. Di dalamnya ada titik temu integrasi sosial masyarakat Madinah. Kemudian, masjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, yakni adanya ahlu sufah atau asramah bagi sahabat miskin untuk fokus menuntut ilmu langsung dari Nabi yang melahirkan ulama seperti Abu Hurairah. Kemudian, masjid juga menjadi pusat medis, di mana difungsikan untuk merawat prajurit yang terluka. Masjid di era Madinah bukan sekedar tempat ritual ibadah, melainkan infrastruktur multifungsi yang menggerakkan seluruh roda pemerintahan dan pendidikan. Sekarang kita bahas mengapa akidah harus mendahului negara. Mengapa sebelum membangun negara, kita terlebih dulu harus menempa akidah, membangun keyakinan, membangun mental spiritual yang tangguh. Kita gambarkan ibarat sebuah pohon, fase Mekah adalah fase akar, di mana tatkala sebuah pohon memiliki akar yang kuat, tentu pohon itu akan menjadi pohon yang kuat daripada terpaan angin. Di fase Mekah, kita mengenal ketahanan sabiqunal awalun, orang-orang yang mula-mula yang masuk Islam, yang memiliki ketangguhan akidah, ketangguhan iman, sekaligus ketahanan fisik dan mental yang paripurna. Dan di fase Madinah, itu dieksekusi sistem hukum publik dan eksekusi negara. Kontras antara Madinah dan Makkah bukanlah perubahan pikiran, melainkan sekuens strategi yang disengaja. Penindasan 13 tahun di Mekah berfungsi sebagai filter. Ia menempa individu-individu dengan ketahanan mental dan disiplin tauhid yang absolut. Individu dengan integritas internal seperti inilah yang bisa dipercaya untuk mengeksekusi sistem hukum publik, ekonomi, dan militer yang kompleks di Madinah selama 10 tahun tanpa berakhir menjadi korup. Keyakinan adalah prasyarat mutlak bagi kedaulatan. Demikian perjumpaan kita dalam mata kuliah sejarah dakwah pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita insya Allah akan membincang tentang dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Teman-teman bisa menambahkan koreksi atau pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.